Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Qodariskoma dari kelas 11 Akuntansi 2 nomor absen 24. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereaksi video tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan-pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain: beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain: yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Dalam video tersebut terdapat kekuatan utama yang terletak pada penyajiannya yang lugas dan penggunaan visualisasi yang efektif. Narator menggunakan bahasa yang ramah dan mudah diikuti, langsung mengajak para penonton untuk memahami lambang negara Garuda Pancasila sebelum mendalami setiap sila. Video tersebut patut diapresiasi karena tidak hanya berhenti pada menyebutkan butir-butir Pancasila, tetapi juga menyediakan contoh-contoh konkret yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, menjadikannya jembatan yang efektif antara teori dasar negara dan praktik perilaku beraneka ragam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Reaksi terhadap sila pertama adalah penekanan kuat pada fondasi moralitas dan spiritualitas bangsa. Dalam video ini dengan tepat tidak hanya mencontohkan kewajiban beriman dan bersyukur, tetapi juga aspek krusial toleransi beragama. Contohnya seperti menghormati agama orang lain dan tidak memaksakan agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan universal. Rantai yang saling menyambung melambangkan bahwa setiap individu adalah bagian yang setara dalam masyarakat. Penekanan pada tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul adalah contoh praktik keadilan sosial di lingkungan terkecil. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar tunggangnya yang kuat menjadi simbol persatuan. Dalam video ini berhasil menerjemahkan bahwa persatuan tidak hanya sebagai hal yang bersifat politis, tetapi juga kultural dan ekonomis. Contoh, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia adalah bentuk nasionalisme modern yang mendukung ekonomi lokal. Sementara itu, mempelajari kesenian dari daerah lain adalah wujud nyata dari keragaman budaya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam video ini memberikan penekanan yang baik pada proses pengambilan keputusan yang ideal. Fokusnya bukan hanya pada voting atau kepentingan mayoritas semata, melainkan pada kebijaksanaan dan musyawarah. Contoh-contoh seperti menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada mengajarkan etika berpendapat, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pandangan tanpa memaksa dan
berkorban demi kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila penutup ini mewakili tujuan akhir dari pembangunan bangsa, keadilan yang merata. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dirangkum melalui konsep keseimbangan. Dalam video ini, dengan cermat memasukkan contoh, melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang, dan tidak boros dan suka menabung. Dalam poin ini mengajarkan bahwa keadilan sosial tidak hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab individu untuk mengelola sumber daya secara bijak dan menghargai upaya orang lain. Kesimpulannya, video ini adalah alat bantu yang sangat berharga dalam pendidikan karakter. Dengan menyoroti butir-butir Pancasila secara detail dan relevan, pembuat video berhasil menjadikan ideologi ini terasa dekat dan hidup. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada ucapan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.